Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jine kadari yang dane nati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti biasa di hari Minggu pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai umat Buddha menjalankan kewajibannya, yaitu mengikuti kegiatan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak hanya sekedar untuk menambah kebajikan apa yang kita lakukan ini, tetapi juga kita harus menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kebijaksanaan kita, untuk meningkatkan kebijaksanaan kita. Karena dengan adanya kebajikan, dengan adanya kebijaksanaan, ini dapat menjadikan batin kita siap untuk menghadapi kenyataan hidup. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, marilah perbuatan ini tidak hanya sekedar menambah kebajikan kita, tetapi juga kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kebijaksanaan kita juga. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak terasa waktu berjalan. Masa-masa para biku di tahun Buddhis 2558, tahun 2014 Masehi, 3 minggu lagi usai masa-masa. Selama 1 bulan umat memiliki kesempatan untuk bersama-sama merayakan masa Katina. Kesempatan untuk memberikan persembahan dana kepada biku sangga yang baru saja menyelesaikan masa wasa. Menyongsong Katina, maka pada kesempatan pagi hari ini, khotbah yang akan disampaikan berkaitan dengan dana. Bapak, Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, kelompok 2, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 2 macam penyakit yang mendera setiap manusia, yang mendera setiap makhluk. Apa saja penyakit itu? Yang pertama adalah penyakit jasmani, penyakit fisik. Kita mengetahui penyakit fisik bermacam-macam. Mungkin ada yang kena sakit kepala, mungkin ada yang kena sakit perut, mungkin juga ada yang panuan, ataupun penyakit fisik yang lainnya. Mulai dari penyakit fisik yang ringan, yang bisa diobati dan disembuhkan, sampai dengan penyakit fisik yang berat, yang mungkin bisa mengancam kehidupan
kesembuhan orang yang didera oleh penyakit fisik tersebut. Kan ada toh penyakit fisik yang berat yang mungkin bisa menyebabkan orang yang menderita penyakit itu mengalami kematian. Bapak Ibu sekalian, ada juga penyakit batin. Penyakit batin berupa keserakahan. Penyakit batin berupa kebencian. Penyakit batin berupa kebodohan batin. Penyakit batin berupa loba, dosa, moha. Bapak Ibu sekalian, di dalam sutta yang sama, Sang Buddha juga menegaskan, mungkin ada orang selama beberapa waktu bebas dari penyakit jasmani. Seminggu tidak sakit kepala, 2 minggu tidak sakit perut, sebulan tidak sakit kepala, 2 minggu tidak sakit perut, setahun, 2 tahun, 10 tahun tidak mengalami sakit kepala ataupun sakit perut, tidak mengalami penyakit fisik. Ya, siapa yang minggu ini sakit kepala? Ibu-ibu mungkin banyak yang sakit kepala ya, karena LPG mau naik. Bapak Ibu sekalian, tetapi sangat sulit untuk menemukan meskipun hanya sekejap orang yang bebas dari penyakit batin. Sangat sulit kita menemukan orang yang meskipun hanya sekejap bebas dari loba, dosa, moha. Bapak Ibu sekalian, didera penyakit fisik sangat menderita. Tetapi penderitaan yang dialami hanya untuk hidup saat ini saja. Tetapi kalau didera oleh penyakit batin, loba, dosa, moha, penderitaan yang dialami tidak hanya di hidup ini, tapi juga penyakit batin bisa membawa derita untuk kehidupan kita selanjutnya, untuk kehidupan kita yang akan datang. Didera penyakit batin kita ingin sembuh, demikian pula deraan penyakit ini harus disembuhkan. Kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya bagian yang lain ada percakapan antara Sang Buddha dengan seorang umat. Namanya adalah Uga. Uga adalah seorang perdana menteri yang mengabdi kepada Raja Migara Rohanea. Bapak Ibu sekalian, di hadapan Sang Buddha, Uga memuji-muji akan kekayaan materi yang dimiliki oleh Raja Migara Rohanea. Biasanya kan begitu ya, bawahan suka muji-muji bosnya, biar cepat naik gaji dan naik pangkat. Bapak Ibu sekalian, luar biasa Bante, luar biasa kekayaan yang dimiliki oleh Raja Migara Rohanea. Itu yang dikatakan oleh Uga di hadapan Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha bertanya kepada Uga, Uga, memang apa yang dimiliki oleh Raja Migara Rohanea? Oh Bante, semua orang tahu Raja Migara itu memiliki emas, perak, harta yang melimpah.
Uga, aku katakan bahwa itu bukanlah kekayaan sejati. Uga, ketahuilah, emas, perak, harta benda materi itu dapat musnah. Ketahuilah uga, hal-hal apa yang dapat membuat harta benda materi, emas, perak, dan sebagainya itu dapat musnah. Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan ada 6 sebab yang dapat membuat kekayaan materi yang dimiliki oleh seseorang, kekayaan materi yang kita miliki dapat lenyap, dapat musnah. Karena apa? 1. Apa itu? Kebakaran. Kekayaan itu bisa lenyap karena kebakaran. Ya seperti musim kemarau saat ini kan, banyak terjadi kasus-kasus di mana seseorang kehilangan harta karena kebakaran. Kekayaan bisa lenyap karena apa? Kebanjiran. Kena banjir. Kalau kemarau, musnah karena kebakaran. Kalau hujan, musnah karena kebanjiran. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kekayaan bisa lenyap karena disita oleh pemerintah. Terutama bila mana seseorang mendapatkan kekayaan itu dengan jalan yang tidak benar. Ya seperti kita ketahui, mereka-mereka yang mendapatkan kekayaan dengan cara korupsi, begitu ketahuan, tidak hanya masuk penjara, tetapi juga hartanya disita oleh pemerintah. Ini sebab yang ketiga yang dapat membuat harta kekayaan yang dimiliki bisa musnah, bisa lenyap. Lalu yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kekayaan seseorang bisa lenyap, bisa musnah karena dirampok. Karena dirampok. Ya, karena dirampok. Makanya di dalam Dhammapada dikatakan, bogatan haya dumedo, hanti anyewa atanang. Orang yang serakah, suka pamer kekayaan, bisa membuat celaka orang lain dan dirinya sendiri. Ya, kita bisa melihat dalam beberapa kasus. Ada orang yang mau pamer, merasa kaya, naik angkot semuanya dipakai. Di angkutan umum. Ya, ini dipakai, ini dipakai, ini dipakai, ini dipakai, ini dipakai juga. Kan kadang-kadang ada ya, karena saking melimpahnya hartanya, kalungnya itu kayak rantai biskuit Regal. Itu kan bisa mengundang bahaya, bisa mengundang celaka. Karena apa? Serakah mau pamer akan kekayaan yang dimiliki. Makanya kita harus berhati-hati. Kekayaan kita bisa lenyap, bisa musnah karena dirampok. Jangan mengundang kejahatan. Hati-hati, jangan suka memamerkan kekayaan. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, kekayaan itu bisa lenyap karena ditawan, disandra oleh musuh. Ingat, Raja Migara adalah seorang raja yang tentu sebagai raja umumnya punya seteru. Kalau seterunya itu menyerbu, tidak hanya rajanya yang ditawan, tetapi kekayaannya juga bisa disita, ditawan. Yang keenam, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kekayaan seseorang bisa lenyap karena dihambur-hamburkan oleh ahli waris yang boros. Di dalam Dhammapada juga dikatakan, hananti bogandumedo,
Kekayaan dapat menghancurkan orang bodoh bila mana dia tidak bisa memanagenya dengan baik. Inilah Bapak Ibu sekalian, 6 sebab yang dapat menyebabkan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang kita miliki dapat musnah, dapat lenyap. Maka kalau kita merujuk kepada Nidi Kandasuta, di situ juga disebutkan bahwa ketika buah kebajikan habis, harta juga dapat lenyap. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha kemudian menjelaskan kepada Uga, Uga, maukah kau mengetahui bahwa di dalam Dhamma ada 7 kekayaan mulia, 7 kekayaan yang tidak mungkin lenyap dengan 6 cara tadi. Apa itu, Bante? 1, punya keyakinan, punya sadar. Inilah kekayaan sejati yang pertama. Yang kedua, punya kemoralan, punya sila. Inilah kekayaan sejati yang kedua. Yang ketiga, punya rasa malu untuk berbuat jahat, yaitu hiri. Harus malu untuk berbuat jahat. Yang keempat, punya rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat, otapa. Yang kelima, punya banyak pengetahuan tentang hal-hal yang baik, tentang Dhamma, bahu saca atau bahu suta. Kemudian yang keenam, punya kedermawanan, jaga atau dana. Dan yang ketujuh, kekayaan sejati adalah punya kebijaksanaan, punya panya. Inilah Uga, 7 kekayaan sejati yang tidak mungkin musnah. Karena kebakaran, karena kebanjiran, karena disita, karena ditawan, karena dirampok, tidak mungkin juga dihambur-hamburkan oleh ahli waris yang boros. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi telah dikatakan, salah satu dari 7 kekayaan mulia adalah dana. Dana atau kedermawanan. Dana atau kemurahan hati. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Itiwutaka, Sang Buddha menjelaskan bahwa dana ada 2 macam. Ada dana yang bersifat materi. Ada dana yang juga bersifat non-materi. Jadi kalau berbicara tentang dana, jangan hanya berpikir yang sifatnya materi saja. Tetapi juga ada dana yang sifatnya non-materi. Dana materi seperti apa? Ya seperti mungkin yang sering kerap kali Bapak Ibu persembahkan. Ada jubah, ada pakaian, ada makanan, ada minuman, ada tempat tinggal, ada obat-obatan, ataupun dana lain yang bentuknya materi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada dana sekali lagi yang sifatnya non-materi. Berupa apa? Tenaga, pemikiran, nasihat yang baik. Ini adalah dana yang sifatnya non-materi. Ada juga yang lain, dana yang sifatnya non-materi. Berupa apa? Pemaafan atas kesalahan yang dilakukan orang lain kepada diri kita. Memaafkan orang lain yang mungkin sudah berbuat salah kepada diri kita, itu pun termasuk dana yang sifatnya non-materi.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha dalam keseharian, berusaha menerapkan, mempraktekkan, melaksanakan, baik itu dana yang sifatnya materi, dan juga dana yang sifatnya non-materi. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci yang sama, yaitu Itiwutaka, di kelompok 3, Sang Buddha menjelaskan bahwa sifat karakter orang yang berdana itu dapat diumpamakan seperti cuaca. Ada 3 musim. Ada 3 macam cuaca. 1, kemarau. Seperti saat ini. 2, hujan lokal. 3, hujan di mana-mana. Sifat orang yang berdana itu seperti demikian. Seperti cuaca. Apa maksudnya, Bapak Ibu sekalian? Dalam keseharian kita menemukan orang yang sangat pelit, orang yang sangat kikir, tidak pernah mau memberi, tidak pernah mau berdana. Nah, orang yang kikir, orang yang pelit ini, kalau dalam bahasa sehari-hari, kita sering menyebutnya wan abut, tuan takur, si koret. Nah, secara bahasa dhamma, orang yang kikir, orang yang pelit ini diumpamakan seperti kemarau. Jadi kalau ketemu orang pelit, orang kikir, jangan dikatain pelit, ya, tapi si kemarau lewat. Si kemarau lewat. Jadi kenapa? Karena tidak pernah memberi. Seperti hari-hari tanpa hujan. Kita bisa merasakan ketika hari-hari tanpa hujan, gersang, panas. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seperti hujan lokal. Dalam keseharian juga kita menemukan ada orang berdana itu pilih-pilih. Di sini dia mau dana, di sana dia tidak mau dana. Kepada orang ini dia mau berdana, kepada orang itu dia tidak mau berdana. Nah, orang yang dananya pilih-pilih ini diumpamakan seperti hujan lokal. Kan nanti kalau musim hujan kita suka menemukan sunter hujan, begitu ke Kelapa Gading nggak ada hujan. Ya, nanti di industri ya hujan, begitu ke Raja Wali nggak hujan. Ada yang seperti itu. Hujan lokal. Orang memberi, pilih-pilih. Di sini memberi, di sana tidak memberi. Itu diumpamakan, diibaratkan seperti hujan lokal. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada hujan yang merata. Hujan di mana-mana. Artinya, adalah orang tersebut memberi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tanpa memilih tempat, tanpa memilih kepada siapa dana itu dia berikan. Inilah 3 macam perumpamaan orang yang berdana. Ada kemarau, ada hujan lokal, juga ada hujan merata, hujan di mana-mana. Ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Ini tidak ada memang di dalam suta. Kadang kita melihat di musim hujan, awan itu sudah gelap. Angin kenceng, pertanda hujan deras akan turun. Geledek juga udah kenceng. Cetar, cetar. Tetapi ternyata hujannya tidak jadi. Orang yang berdana pun ada yang seperti ini. Ya, pada saat dia mengetahui ada satu kegiatan
penggalangan dana yang membutuhkan dana. Dia mengatakan, nanti saya dana. Nanti saya dana. Tenang aja, nanti saya ngasih. Tenang aja, nanti saya dana. Tapi begitu diminta, enggak jadi. Ya, ini seperti hujan, awannya sudah gelap, anginnya kenceng, geledeknya kenceng, tapi hujannya enggak jadi turun. Ya, memang ada Bante orang kayak gitu. Ada. Siapa Bante? Nama dan alamat ada pada redaksi. Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat dari berdana yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya adalah dana yang kita berikan itu hendaknya tepat waktu. Dana itu hendaknya kalena deti, tepat waktu. Kitab suci yang sama merujuk kepada siapa pemberian yang tepat waktu itu dapat dipersembahkan. Di sini disebutkan ada 5 tempat, atau ada 5 orang. Yang bila mana kita memberikan persembahan dana kepada 5 tempat atau kepada 5 orang tersebut adalah dana yang tepat waktu. Kepada siapa itu diberikan? 1, kepada orang yang baru tiba. Kepada orang yang baru tiba. Kalau misalkan ada orang baru saja melakukan perjalanan jauh, dia mungkin kelelahan, maka begitu sampai, kita bisa memberikan persembahan dana kepada orang tersebut. Kasih makan, kasih minum, kasih tempat ngasok, biar dia bisa istirahat. Nah, dana yang kita berikan kepada orang yang baru tiba ini dikatakan dana yang tepat waktu. Ini orang yang pertama. Yang kedua, dana yang tepat waktu dapat dipersembahkan kepada orang yang akan pergi. Kepada orang yang akan pergi. Bapak Ibu sekalian, kita umumnya sering keliru. Kenapa? Begitu ada orang mau pergi, kita malah menggondoli orang tersebut. Dengan apa? Jangan lupa oleh-olehnya. Ya? Mau ke Jogja ya? Jangan lupa ya, pulang bawa oleh-oleh. Ini keliru, ini salah secara dhamma. Justru secara dhamma kita diajarkan, kalau ada orang mau pergi, mau berangkat, berilah mereka persembahan dana. Ya, jadi jangan minta oleh-oleh. Itu salah, itu keliru, tidak sesuai dengan dhamma. Ya, jadi kasih dia bekal tambahan. Ya, agar apa? Agar perjalanannya selamat, tidak kehabisan bekal di jalan. Bisa kembali juga dengan selamat. Dengan selamat, bukan dengan selamat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau nanti kan, ini kan sebentar lagi mau pada berangkat tuh. Ya, ketinaan. Nah, jadi jangan nanti, ke Jogja, jangan lupa. Apa? Bakpia. Ke Jogja, jangan lupa salak pondok. Jadi jangan seperti itu. Ya, kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Buddha. Ketika ada orang akan pergi, bantulah orang tersebut. Bukan malah membebani dengan nungguin oleh-oleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pemberian dana yang tepat waktu yang ketiga dapat kita berikan saat di mana makanan susah didapat. Ya, saat ada bencana, kekeringan,
umumnya terjadi kelaparan. Saat ada bencana kebanjiran, juga umumnya orang kesusahan makanan. Makanya kalau kita mendengar ada bencana di mana, fokus pertama yang perlu kita berikan bantuan adalah makanan. Pasok kebutuhan makanannya. Kenapa? Karena kalau orang perutnya kosong, pikiran negatifnya bisa muncul. Ya kan? Ketika perut kosong, lapar, niat untuk berbuat jahat muncul. Apa? Menjarah. Ya, makanya di sini kalau kita mendengar ada bencana, kalau kita mau memberi, mau berdana, fokuskan dulu pada pemberian dana berupa makanan. Apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan kepada orang tersebut yang didera oleh bencana, makanan sukar didapat, itu adalah dana tepat waktu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dana tepat waktu yang keempat dapat diberikan kepada orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Ya, kita mengetahui kalau orang sakit kan butuh banyak biaya. Ya, butuh banyak biaya. Buat bayar rumah sakit, buat bayar dokter, buat bayar perawat, buat bayar obat. Ketika kita memberikan persembahan dana kepada orang yang sedang sakit secara dhamma, dana tersebut adalah dana yang tepat waktu. Lalu yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, persembahan dana yang tepat waktu dapat diberikan bila mana kita mendapatkan panen pertama. Ya, ini kalau jadi petani. Nah, Bante, saya kan bukan petani, saya kan pegawai. Bapak Ibu sekalian, umumnya pada saat orang baru masuk kerja, bulan berikutnya dia sudah dapat gaji, maka itulah yang dimaksud yang kelima, gaji pertama. Umumnya kan kalau orang baru masuk kerja, sudah gajian pertama, itu kan dipakai buat nraktir. Ya, inilah dana tepat waktu yang kelima. Bapak Ibu sekalian, inilah 5 macam dana yang bila mana dipersembahkan, maka dana tersebut dikatakan dana yang tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang dana tentu tidak lengkap bila mana tanpa disertai dengan adanya penjelasan tentang apa pahala berdana. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha menjelaskan di dalam kitab suci Anguttara Nikaya bahwa ada 5 pahala nyata. Ada 5 pahala langsung yang bisa dirasakan oleh mereka yang gemar berdana, oleh mereka yang suka memberi. Apa saja pahala tersebut? 1. Disukai dan dihargai oleh orang banyak. Tentu, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang memberi, ketika seseorang rutin dalam memberi, dan selalu memberi, orang akan mengenali. Ini akan membuat orang tersebut, karena dikenali, orang pun akan menyukainya. Orang pun akan menghargainya. Ini kan bisa dirasakan langsung. Hasilnya, pahalanya nyata. Langsung diterima oleh mereka yang gemar dalam berdana. Yang kedua, kebaikan dan kebijaksanaan akan mengikuti orang yang gemar dalam memberi. Yang ketiga, nama baiknya akan tersebar luas. Dicari tidak dicari,
orang yang gemar memberi, orang yang gemar berdana akan memperoleh apa yang namanya popularitas. Ya, apa yang namanya popularitas. Ini sudah otomatis menjadi pahala langsung. Ya, kadang-kadang memang kan dalam beberapa kesempatan ada umat yang mencari popularitas dengan berdana. Sebenarnya tidak perlu. Ini sudah otomatis, tidak perlu dicari. Kalau kita memang suka memberi, itu akan menjadi bagian dari pahala yang akan kita dapatkan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, berdana akan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau nggak pede, berdanalah, memberilah. Tapi jangan kepedean. Ya, karena kadang juga ada, ya, suka berdana, merasa sangat pede. Ya, udah itu semua saya yang pegang. Nah, itu sih bukan pede, sombong. Ya, jadi jangan sampai ya kebajikan yang kita buat ini malah memunculkan kotoran batin yang baru. Ingat, kita berbuat baik bukan untuk membuat jaring yang baru. Kita berbuat baik untuk memotong jaring tersebut. Jaring apa? Jaring derita. Kalau kita berdana karena kepedean, kalau ada apa-apa yang harusnya bisa dananya itu bareng-bareng, udah semua saya. Nah, itu mah bukan pede namanya, sombong, menjadi angkuh. Ya, harus diberi orang lain pun kesempatan untuk berdana. Jangan karena kita merasa kaya, semuanya mau kita yang pegang. Semuanya mau kita yang ambil. Harus bersama-sama. Ya, jadi dengan berdana juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang kelima, pahala nyata dari berdana adalah setelah meninggal, orang tersebut akan terlahir kembali di alam bahagia, di alam surga. Inilah pahala yang bisa diperoleh dari berdana. Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhammapada, Buddha juga menyatakan, Ngawe kadaria dewa lokang wajanati. Orang yang kikir sesungguhnya sulit untuk pergi ke alam surga. Jadi orang yang pelit, orang yang kemarau, ya, itu sulit untuk dapat lahir kembali di alam bahagia. Nah, dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdana, marilah kita memberi, mempraktekkan kedermawanan. Kembali kepada tadi, mengenai dua macam penyakit. Ya, penyakit jasmani, penyakit batin. Ada penyakit batin keserakahan. Seperti tadi sudah dikatakan, ketika kita didera penyakit jasmani, kita ingin sembuh. Demikian juga kita harus berusaha menyembuhkan deraan penyakit batin kita. Salah satunya adalah keserakahan. Penyakit keserakahan dapat diobati dengan kedermawanan, dengan kemurahan hati, dengan berdana. Sebagaimana di dalam Dhammapada dinyatakan oleh Buddha, Jini kadariyang dane nati. Jini kadariyang dane nati. Kalahkan, obati keserakahan, kekikiran, kemelekatan dengan berdana, dengan memberi, dengan kemurahan hati. Selamat berbuat kebajikan. Semoga kebajikan ini dapat meningkatkan pengertian dan kebijaksanaan kita hingga akhirnya kita memperoleh kebahagiaan yang tertinggi. Sabe sata bawan sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu.